Anda semua pasti tahu dengan sosok B.J. Habibie dan pesawat terbangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Zuria Alvenita, nomor absen 28 kelas 1010 dari SMA Negeri 2 Jombang. Anda pasti tidak asing lagi dengan sosok B.J. Habibie dan juga keteladanannya dalam membuat pesawat terbang yang kemudian mengharumkan nama Indonesia. Nah, keteladanan B.J. Habibie dalam membuat pesawat terbang yang kemudian mengharumkan nama Indonesia dapat kita temui dalam teks biografi. Apa itu teks biografi? Jadi, teks biografi adalah teks tentang bagaimana tokoh di dalam teks tersebut memberikan pengaruh yang diceritakan penulis dalam rupa masalah, kelebihan, atau kekurangan dari tokoh di dalam teks yang kemudian diteladani oleh penulis. Sederhananya, teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang dan kisah hidupnya dapat dijadikan sebagai teladan. Apa saja fungsi dari teks biografi? Fungsi dari teks biografi dimulai dari 1. Menceritakan pengalaman hidup tokoh. 2. Mempelajari hikmah dan keteladanan dari tokoh yang diceritakan. 3. Sebagai sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. 4. Sebagai dokumentasi sejarah. Dan 5. Memberikan citra positif kepada tokoh yang diceritakan. Pada materi biografi ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, ciri-ciri teks biografi. Yang kedua, jenis teks biografi. Yang ketiga, struktur teks biografi. Dan yang keempat, struktur kebahasaan teks biografi. Topik yang pertama, ciri-ciri teks biografi. Apa saja sih ciri-ciri dari teks biografi itu? Jadi, ciri-ciri dari teks biografi adalah 1. Teks biografi berisi informasi berdasarkan fakta dari tokoh yang diceritakan. 2. Teks biografi berisi fakta mengenai perjalanan tokoh dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya sehingga sukses dan kemudian kesuksesannya dapat dijadikan sebagai teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur teks yang jelas. Topik yang kedua yaitu jenis-jenis teks biografi. Jenis teks biografi bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biografi berdasarkan sisi penulis. 2. Biografi berdasarkan isi. 3. Biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Dan 4. Biografi berdasarkan penerbit. Bagian yang pertama, jenis teks biografi berdasarkan sisi penulis. Yang pertama, terdapat autobiografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Dan yang kedua adalah biografi. Biografi adalah kisah seseorang dalam mengarungi kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Bagian yang kedua, jenis teks biografi berdasarkan isi. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup mengisahkan perjalanan hidup seseorang atau bagian-bagian hidupnya yang meninggalkan kesan.
Yang kedua, biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan karir mengisahkan perjalanan karir seseorang dari awal hingga karirnya tersebut mengapai kesuksesan. Bagian yang ketiga, jenis teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama, biografi politik. Biografi politik berisi peristiwa atau permasalahan yang di dalamnya memiliki kaitan dengan politik. Maksudnya, tokoh yang diceritakan di dalam biografi politik merupakan orang yang berasal dari dunia politik. Yang kedua, biografi intelektual. Ya, biografi intelektual merupakan teks biografi di mana tokoh-tokoh yang dikisahkan memiliki hubungan dengan pendidikan. Teks biografi jenis ini cenderung tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun karena ditulis berdasarkan riset. Dan bagian yang terakhir adalah jenis teks biografi berdasarkan penerbit. Yang pertama, biografi sendiri. Teks biografi sendiri merupakan teks yang mulai dari penulisan, percetakan, hingga pemasarannya ditanggung sendiri meskipun tetap diproduksi oleh penerbit. Yang kedua, biografi subsidi. Merupakan teks biografi yang biaya produksinya dibiayai oleh sponsor. Topik yang ketiga, struktur teks biografi. Apa saja struktur dari teks biografi? Jadi, struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan beserta gambaran awal dari tokoh yang diceritakan. Yang kedua, masalah atau peristiwa. Masalah atau peristiwa berisi serangkaian peristiwa berisi masalah, tantangan, dan bagaimana tokoh yang diceritakan menyelesaikannya untuk mencapai tujuannya yang ditulis secara kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi memuat komentar evaluatif atau kesimpulan dari seluruh rangkaian pengenalan dan peristiwa yang dialami oleh tokoh di dalam teks. Topik yang keempat, struktur kebahasaan teks biografi. Struktur yang pertama, teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh dari kata ganti orang ketiga tunggal adalah ia, dia, dan beliau. Kedua, teks biografi menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh tokoh di dalam teks. Contoh dari kata kerja tindakan yaitu bekerja, belajar, berlari, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Ketiga, teks biografi menggunakan kata deskriptif untuk menjelaskan sifat-sifat tokoh dengan lebih rinci. Contoh dari kata deskriptif yaitu jenius, rajin, ulet, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh sebagai subjek. Contoh dari kata kerja pasif yaitu ditugaskan, dipekerjakan, diberi, dan lain-lain. 5. Menggunakan kata kerja sentral untuk menggambarkan peran dari tokoh. Contoh dari kata kerja sentral yaitu menginspirasi, mencintai, yakni, dan lain-lain. 6.
menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkenaan dengan waktu. Contohnya adalah kemudian, sebelum, pada saat, dan lain-lain. Jadi, itu merupakan materi dari teks biografi yang saya pelajari pada kelas 10 semester 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya benar-benar mempelajari materi ini dengan baik kali ini. Saya, Raya Zuria Alvenita, nomor absen 28 kelas 10-10 dari SMA Negeri 2 Jombang.